Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Fisika Itu Mudah dan Menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membedah sebuah konsep getaran harmonis sederhana. Untuk lebih mengetahui secara detail apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini, mari kita lihat mind mappingnya. Pada materi getaran harmonis sederhana ini, ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah periode dan frekuensi suatu getaran. Yang kedua adalah persamaan simpangan, persamaan kecepatan, maupun persamaan percepatan dari suatu getaran harmonis. Yang ketiga adalah fase dan sudut fase suatu getaran. Dan di akhir di pertemuan nanti kita akan membahas energi suatu getaran harmonis. Mari kita bahas satu persatu. Periode dan frekuensi. Yang namanya periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Sedangkan frekuensi itu didefinisikan sebagai banyaknya getaran tiap satuan waktu atau banyaknya getaran setiap detik. Perhatikan sebuah ilustrasi getaran harmonis dari sebuah bandul seperti ini. Perhatikan ilustrasinya. Dilepaskan, akhirnya bandul ini bergerak ke arah kanan, balik ke kiri, ke arah kanan, balik lagi ke kiri. Begitu seterusnya, dia melakukan gerak bolak-balik. Yang namanya satu getaran penuh itu adalah gerak dari titik sini, misalkan, kemudian ke arah kanan sana, sampai sini, kemudian balik lagi ke arah kiri, kembali ke posisi semula. Itulah satu getaran penuh. Jadi waktu untuk bergerak dari titik ini ke arah kanan, kemudian balik lagi ke titik semula ini, maka waktunya dinamakan periode. Jadi periode adalah waktu untuk melakukan satu getaran penuh. Supaya bandul ini mampu bergerak bolak-balik ke kanan dan ke kiri, maka tentunya ada sebuah gaya pembalik. Jadi ketika kita simpangkan ke arah kanan, supaya bandul ini mampu balik ke arah kiri, maka ada sebuah gaya pembalik. Yang berfungsi sebagai gaya pembalik di sini adalah mg sin theta. Tanpa adanya gaya pembalik mg sin theta ini, dia nggak mungkin bolak-balik ke arah kanan kiri. Kira seperti itu. Secara matematis, besarnya periode dirumuskan T sama dengan 2pi akar L per G, di mana L adalah panjang tali dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Sedangkan frekuensinya kan seperperiode. Kalau frekuensi adalah seperperiode, maka frekuensi dirumuskan 1/2pi kalikan akar G per L. Untuk lebih memudahkan dalam kita mengingat tentang rumusan periode getaran harmonis suatu bandul, maka kita buat jembatan asosiasi. Jadi nanti T-nya diberi tampar 2 pipi, apa yang terjadi? Lehernya geleng-geleng. Saya ulang, besarnya periode. Saya ulang, besarnya periode getaran harmonis suatu bandul dirumuskan tampar 2 pipi, lehernya geleng-geleng. Itulah cara mudah untuk mengingat tentang periode dari suatu getaran harmonis pada bandul. Saya tekankan kembali lagi untuk memperkuat konsep kita. Yang namanya amplitude adalah jarak yang ditarik dari posisi timbang ke simpangan yang paling jauh ini. Ingat yang lurus ini, bukan yang melengkung. Kalau melengkung itu kan lintasannya. Tapi yang namanya amplitude dari titik timbang ke simpangan yang paling jauh secara lurus. Horizontal ini. Periode dan frekuensi pada getaran harmonis sebuah pegas. Perhatikan ilustrasi dari getaran harmonis sebuah pegas. Ada sebuah pegas yang punya konstanta tertentu, kita beri benda bermassa M. Akhirnya pasti pegas bertambah panjang sebesar delta X. Setelah bertambah panjang sebesar delta X karena diberi beban bermassa M, kemudian pegas kita ganggu dengan gaya ke bawah. Kemudian setelah kita ganggu dengan gaya bawah, gaya kita lepaskan.
Ketika gaya kita lepaskan, maka pasti bekas akan bergerak naik turun berserta benda yang kita gantung di bekas. Jadi gaya kita lepaskan pasti dia akan naik ke atas. Setelah itu dia akan turun lagi ke bawah. Terus dia naik ke atas lagi. Begitu seterusnya, seperti ilustrasi arah vektor ini. Garis biru merupakan titik setimbangnya, yaitu titik di mana dia tidak menyimpang. Kemudian delta X yang kedua ini, kita tarik dengan gaya sebesar F, itu menjadi sebuah nilai amplitudo. Besarnya gaya pembalik, itu adalah sama dengan gaya bekasnya. Dan gaya bekas dirumuskan K kalikan delta X yang kedua. Secara matematis, besarnya periode maupun frekuensi getaran harmonis pada sebuah bekas dirumuskan untuk periodenya T sama dengan 2pi akar M per K. Karena frekuensi adalah seperperiode, maka frekuensi secara otomatis dirumuskan 1/2pi akar K per M. Untuk memudahkan dalam kita mengingat, maka rumus ini kita baca tampar 2 pipi matanya kedip-kedip. Saya ulang, tampar 2 pipi matanya kedip-kedip. Itu cara mudah untuk mengingat rumusan periode getaran harmonis pada sebuah bekas. Tampar 2 pipi matanya kedip-kedip. Di mana T adalah periode, F-nya adalah frekuensi, M adalah massa beban dan harus satuannya kilogram, K adalah konstanta gas yang digunakan. Persamaan getaran harmonis. Perhatikan ilustrasi gambar ini. Ketika dia ada di titik O, ya titik setimbang, kemudian kita beri gaya ke arah bawah sampai di sini, kemudian gaya kita lepaskan, maka partikel bola itu pasti akan naik ke atas, kemudian sampai di paling atas dia akan turun ke bawah, begitu seterusnya berulang-ulang seperti ilustrasi gambar bola ini. Ketika dia gerak ke bawah maka membentuk sebuah lembah, ketika dia gerak ke atas maka membentuk sebuah bukit, dan ketika dia di titik setimbang maka adalah membentuk sebuah titik setimbang ini. Artinya dia tidak menyimpang di sini. Besarnya simpangan dari getaran harmonis dirumuskan Y sama dengan amplitudonya berapa sin omega kali T. Dan omega kali T itu sering nanti disebut dengan istilah sudut fase atau theta. Besarnya Y maksimum itulah namanya amplitudo. Jadi yang namanya simpangan maksimum itu adalah amplitudo itu sendiri. Berikutnya adalah kecepatan getaran harmonis. Persamaan kecepatan suatu getaran harmonis. Yang namanya kecepatan adalah turunan daripada posisi terhadap waktu. Sehingga dirumuskan V sama dengan dy per dt. Sehingga V adalah turunan dari simpangan terhadap waktu. Oke, mari kita turunkan persamaan simpangannya. A diturunkan terhadap waktu tetap A. Sin diturunkan terhadap waktu menjadi apa? Cos. Setelah kita menurunkan trigonometrinya, sin menjadi cos. Maka tugas kita adalah menurunkan apa yang ada di dalam trigonometri. Yang ada dalam trigonometri adalah omega kali T. Dan omega kali T kalau kita turunkan terhadap waktu adalah omega. Sehingga kita taruh di sini. Omega kali A cos omega T. Yang namanya V maksimum atau kelajuan maksimum itu kan dianggap ketika cos omega T itu beraga 1. Sehingga V max-nya adalah omega kali A. Percepatan. Percepatan merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Ketika kecepatan ini kita turunkan terhadap waktu, maka kita mendapatkan sebuah persamaan percepatan. Omega kali A kita turunkan tetap omega kali A. Cos kita turunkan menjadi negatif sin. Jadi saya ulang, turunan cos adalah negatif sin. Setelah kita menurunkan cos itu menjadi negatif sin, maka tugas kita adalah menurunkan apa yang ada di dalam trigonometri ini. Omega kali T kalau kita turunkan adalah omega di sini. Dan nanti menjadi omega kuadrat kalikan A sin omega T. Padahal A sin omega T tadi, A sin omega T tadi sama aja di sini. A sin omega T ini sama dengan yang ini.
Sehingga persamaan percepatan boleh dirumuskan minus omega kuadrat kalikan Y. Min ini hanyalah sebuah tanda vektor. Artinya ketika simpangannya ke arah kanan, maka percepatan harus ke arah kiri. Jadi A hanyalah sebuah tanda vektor. Ketika A-nya maksimum, maka Y-nya maksimum. Ketika A-nya minimum, Y-nya pun ikut minimum. Tapi ketika Y-nya ke arah kanan, maka A-nya ke arah kiri. Atau ketika Y-nya ke arah kiri, maka A-nya adalah ke arah kanan. Jadi min hanyalah menunjukkan arah saja. Artinya arah A dan Y itu selalu berlawanan arah. Ini omega adalah kecepatan sudut dengan satuannya radian per sekon. Perhatikan ilustrasi untuk getaran harmonis sebuah bandul ini. Ketika simpangannya ke arah kanan, maka harus ada sebuah perlambatan yang arahnya ke arah kiri. Bayangkan ketika tidak ada perlambatan ke arah kiri, maka Anda kalau naik ayunan akan naik ke atas terus sampai melakukan sebuah gerak melingkar. Kan nggak mungkin. Jadi Y dan A itu arahnya pasti berlawanan. Di titik puncak ini, dia kan simpangannya maksimum. Dan simpangan maksimum kan sebesar amplitudo. Kalau Y-nya maksimum, maka A-nya pun maksimum. Jadi ketika Y-nya maksimum, maka percepatannya maksimum. Tetapi V itu kan versus. Versus kan artinya lawan. Berarti kalau A-nya max, Y-nya max, V-nya pasti lawannya. Berarti apa? Min. Dan nilainya minimal adalah sama dengan 0. Seperti itu. Coba perhatikan ketika dia di sini. Di sini kan sebuah titik namanya titik setimbang. Titik setimbang itu kan tidak menyimpang. Sehingga Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, maka percepatannya juga 0. Karena Y dan A itu sahabat. Y-nya min, maka A-nya min. Tetapi V kan versus, artinya lawannya. Sehingga kalau Y-nya min, A-nya min, maka V-nya pasti maksimum. Dan V yang maksimum kan nilainya sama dengan omega kalikan A. Fase dan sudut fase suatu getaran. Yang namanya fase suatu getaran simbolnya adalah C seperti ini. C. Dirumuskan sama dengan theta per 2V. Kalau tetanya dalam satuan radian, maka penyebutnya kan 2V radian. Tetapi kalau tetanya dalam satuan derajat, maka 2V ini kita ganti dengan nilai 360 derajat. Soalang, kalau tetanya dalam satuan radian, maka biarkan penyebutnya adalah 2V. Tapi kalau data kita, tetanya dalam satuan derajat, ini 30 derajat misalkan, maka 2V-nya diganti 360 derajat. Fase selain dirumuskan theta per 2V, juga dirumuskan T per periode, atau T kalikan frekuensi. T satuannya sekon, periode juga sekon, maka tanpa satuan. Yang namanya fase akan tanpa satuan. Theta kan radian, 2V juga radian, maka artinya radian bagi radian kan hilang, berarti kan tanpa satuan. Masuk ke sudut fase. Yang namanya sudut fase sebenarnya adalah theta, dirumuskan sama dengan 2V kalikan fase. Atau sama dengan omega kalikan waktu. Yang namanya sudut fase, nanti satuannya adalah radian. Jadi nanti 2V kalikan fase atau omega kali T itu satuannya adalah radian. Energi getaran harmonis. Yang namanya energi potensial itu dirumuskan EP sama dengan setengah KY kuadrat. Kemudian yang namanya Y tadi kan diganti A sin theta atau A sin omega T. Kita kuadratkan sehingga menjadi setengah kalikan K kali A kuadrat sin kuadrat omega T atau sin kuadrat theta. Energi kinetik. Yang namanya energi kinetik selalu dirumuskan setengah kali massa kalikan kecepatan dikuadratkan. Ingat ketika kita bicara getaran harmonis tadi, nilai kecepatannya adalah omega kalikan A cos omega T. Kemudian nilai ini dikuadratkan maka menjadi setengah kalikan massa kali omega kuadrat kali A kuadrat cos kuadrat omega T. Cos kuadrat omega T kan boleh ditulis cos kuadrat theta. Setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat theta
Padahal yang namanya M kali omega kuadrat, M kali omega kuadrat ini adalah nilai K itu sendiri. Sehingga nanti rumusnya boleh kita tulis setengah KA kuadrat, cos kuadrat theta. Saya ulangi, M omega kuadrat, itulah nilainya sama dengan K atau konstanta pegas yang kita gunakan. Energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial dirumuskan setengah KA kuadrat sin kuadrat theta, sedangkan energi kinetik tadi kita rumuskan setengah K kali A kuadrat cos kuadrat theta. Setengah KA kuadrat, ini juga setengah KA kuadrat, maka kita keluarkan dari luar kurung ini, sehingga di dalam kurung masih tersisa N sin kuadrat dan cos kuadrat. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat, itu kan nilainya kan 1. Sehingga energi mekanik menjadi setengah KA kuadrat. Ingat, dalam kurung ini harganya adalah 1. Energi mekanik tadi kan dirumuskan EM sama dengan EP ditambah EK. Sehingga yang namanya EK boleh kita tuliskan EM minus EP. EM nilainya adalah setengah K kali amplitude kuadrat. Sedangkan EP adalah setengah kalikan K kali Y kuadrat. Di mana Y adalah simpangan. Setengah K-nya kita keluarkan di sini. Sehingga masih tersisa A kuadrat dan Y kuadrat. Sehingga EK sama dengan setengah K kurang buka A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Energi kinetik tadi kan dirumuskan setengah MV kuadrat. Sedangkan K tadi dirumuskan M omega kuadrat. Maka masanya hilang kita coret, 2 pun hilang kita coret. Sehingga kalau V kuadrat kita akar menjadi V, omega kuadrat kita akar menjadi omega, dan ini kita akar menjadi seperti ini. Akar A kuadrat minus Y kuadrat. Itulah rumusan untuk menjadi kecepatannya suatu getaran harmonis. Contoh soal. 1. Sebuah bandul sederhana memiliki panjang 2,5 meter. Hitunglah periode getaran sebuah beban yang digantungkan pada ujung tali tersebut jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 1 ini adalah sebuah getaran harmonis pada sebuah bandul, di mana panjang talinya adalah 2,5 meter, kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Di konsep awal yang kita jelaskan tadi, yang namanya periode suatu getaran harmonis pada bandul kan dirumuskan T tampar 2 pipi, lehernya geleng-geleng. Tinggal kita masukkan di sini T sama dengan 2pi. L kan panjang tali yaitu 2,5 meter, G-nya kan 10 meter per sekon kuadrat. Maka kalau kita hitung adalah 2V dan dalam akar kan nilainya 0,25, kita akar menjadi 0,5. 2V kali 0,5 adalah nilainya sama dengan V sekon. Di mana V itu kalau kita ganti sebuah nilai, gantilah adalah 3,14. Jika nanti periode getaran harmonis bandul ini adalah 3,14 sekon. Contoh soal yang kedua. Sebuah bekas digantungi 500 gram sehingga bertambah panjang 5 cm. Beban ditarik ke bawah dengan gaya 2 Newton, kemudian gaya dilepaskan sehingga bekas mengalami osilasi. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan frekuensi dari getaran tersebut. Getaran harmonis pada sebuah bekas dirumuskan frekuensi sama dengan 1/2pi akar konstanta bekas dibagi dengan massa beban yang digantung pada bekas. Otomatis langkah pertama yang kita lakukan adalah cari dulu nilai konstanta bekasnya. Konstanta bekas ini nilainya adalah dirumuskan K sama dengan F per delta X. Di mana yang berfungsi sebagai F adalah berat bebannya, dan berat bebannya adalah massa beban kalikan percepatan gravitasi. Massa bebannya adalah 500 gram dan kita ubah ke satuan kilo, maka menjadi 0,5 kg dan G-nya adalah 10. Delta X-nya adalah pertambahan panjang, ini 5 cm, berarti kalau diubah ke meter 5 kali 10 min 2 meter. 0,5 kali 10 adalah
5. 5 dibagi 5 hilang. Maka ini naik ke atas yang 10 pangkat min 2 ini menjadi 10 pangkat positif 2. Artinya adalah 100 Newton per meter. Itulah besarnya konstanta bekas yang kita gunakan dalam percobaan getaran harmonis kali ini. Setelah mendapatkan konstanta bekas, kita masukkan ke persamaan frekuensi di sini. 1/2V, K-nya dapat angka 100. Kemudian massa beban yang kita gantung adalah 0,5 kg. Maka sama dengan 100 bagi setengah adalah 200. 200 kita akar adalah 10 akar 2. Dibagi lagi dengan 2V. Karena ini ada 2V. 10 dibagi 2V. Nilainya kan 5/2V. 10 dibagi 2V. Akar 2. Kalau kita sederhanakan menjadi 10 bagi 2 adalah 5. V biarkan V. Dan ini ada akar 2. Maka 5/V akar 2 Hz. Itulah besarnya frekuensi getaran harmonis pada bekas yang soal ini. Soal yang ketiga. Suatu benda diikatkan pada suatu bekas dan melakukan getaran harmonis dengan amplitudo 10 cm dan frekuensinya 4 Hz. Pada saat simpangannya bernilai 8 cm, tentukan kecepatannya. Pertanyaan adalah tentukan kecepatannya. Ingat, rumus kecepatan getaran harmonis adalah V sama dengan omega kali A cos theta. Omega diganti 2pi kali frekuensi, dan frekuensinya tadi adalah 4 Hz. Nih, dari sini. Pindahkan ke sini, 4 Hz. Kalikan amplitudo, amplitudonya tadi ada ini, 10 cm, bawa ke sini. Cos theta. Karena kita belum tahu tetanya berapa derajat, maka theta itu dicari lewat sebuah syarat. Apa syaratnya tadi? Syaratnya adalah di saat simpangannya adalah 8 cm. Oke, kita gunakan rumus simpangan untuk mencari sudut fasenya. Y sama dengan A sin omega T. Y-nya tadi 8, amplitudonya 10, sin omega T itu kan sama dengan theta. Sehingga sin theta sama dengan 8 dibagi 10 atau sin theta adalah 0,8. Kalau harga sinnya 0,8 maka tetanya adalah 53 derajat. Pindahkan ke persamaan kecepatan dengan theta 53 derajat ini. Cos 53 adalah 0,6. Sehingga dihitung secara teliti maka kita akan mendapatkan sebuah nilai kecepatan getaran dari partikel tersebut adalah 48 pi cm per sekon. Contoh soal yang keempat, sebuah benda yang diikatkan pada salah satu ujung bekas melakukan getaran harmonis dengan frekuensi 10 Hz. Tentukan besarnya sudut fase dan fase getaran pada saat simpangannya setengah dari amplitudonya. Fase getaran secara matematis tadi dirumuskan theta dibagi 2V. Sehingga langkah pertama harus kita selesaikan berapa harga sudut fasenya ini, berapa harga theta di sini, ini berapa harga tetanya di saat simpangannya setengah dari amplitudonya. Oke, maka kita gunakan persamaan simpangan untuk mencari harga sudut fasenya. Simpangan dirumuskan Y sama dengan A sin omega T. Y-nya adalah setengah dari amplitudo, sama dengan amplitudo sin omega T. Dan omega T adalah sama dengan theta. A-nya kita coret sehingga harga sin-nya adalah setengah. Ketika sin theta nilainya setengah, maka theta-nya adalah 30 derajat. Karena sin 30 derajat adalah setengah. Setelah kita mendapatkan harga sudut fasenya, yaitu sebesar 30 derajat, maka kita bawa ke persamaan fase tadi. Theta dibagi 2V. Ketika tetanya itu dalam satuan derajat, maka 2V kita ubah menjadi 360 derajat. Sehingga tetanya 30 derajat dibagi 360 derajat, maka sama dengan 1/12. 1/12 inilah yang namanya fase dari getaran tersebut di saat simpangannya setengah dari amplitudonya. Contoh soal yang kelima. Sebuah benda mengalami getaran selaras dengan amplitudo 20 cm. Jika tenaga potensial pada saat simpangan terjauhnya adalah 32 Joule, maka tenaga potensial pada saat simpangannya 5 cm adalah berapa?
Oke, dari soal ini kita dapatkan data. Ketika simpangannya 20 cm, maka energi potensialnya di titik ini adalah 32 Joule. Ketika dia simpangannya sebesar 5 cm, maka energi potensialnya adalah berapa? Yang namanya EP kan sama dengan setengah KY kuadrat. Karena konstanta Pegas yang kita gunakan tidak berubah, maka energi potensial hanya dipengaruhi oleh simpangannya dikuadratkan. Sehingga kita mendapatkan rumus matematis yang cantik bahwa EP2 per EP1 sama dengan simpangan yang kedua dibagi simpangan yang pertama. Dan jangan lupa dikuadratkan. EP2 dicari, EP1-nya 32 Joule, Y2-nya 5 cm, dan Y1-nya adalah 20 cm. Ini kita coret, sederhanakan jadi 1/4, dan nanti dikuadratkan jadi 1/16. Sehingga kalau kita hitung dengan cara teliti, kita mendapatkan energi potensial di saat simpangannya sebesar 5 cm adalah sama dengan 2 Joule. Contoh soal yang ke-6. Sebuah partikel bermassa 0,2 kg berada pada ujung Pegas sehingga bergerak harmonis sederhana. Posisi partikel sebagai fungsi waktu diberikan oleh persamaan xt sama dengan 0,25 sin 0,1 t. Tentukan energi total partikel tersebut. Jadi, partikel ini melakukan getaran harmonis dalam arah yang horizontal. Persamaan simpangannya xt sama dengan 0,25 sin 0,1 t. Dari persamaan simpangan ini kita mendapatkan dua data. Yang pertama adalah amplitudonya, yaitu amplitudonya adalah 0,25 meter dan nilai omeganya adalah 0,1 radian per sekon. Oke, jadi 0,1 adalah omeganya, 0,25 adalah amplitudonya. Pada pembahasan konsep awal tadi tentang energi total getaran harmonis, secara matematis dirumuskan setengah K kali amplitudo dikuadratkan. Konstanta getaran harmonis ini, K ini, nilainya adalah M omega kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan datanya menjadi setengah, masanya adalah 0,2, omeganya adalah 0,1, dan jangan lupa dikuadratkan. Amplitudonya adalah 0,25 dan juga ada kuadratnya. Kalau ini kita hitung dengan cara teliti, maka kita akan mendapatkan sebuah nilai energi total sebesar 0,0625 kali 10⁻³ Joule, atau boleh kita tuliskan 6,25 kali 10⁻⁵ Joule. Demikian pembahasan materi getaran harmonis pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.